Jelang pemilu 2024, Dewan Masjid Indonesia akan menerbitkan surat edaran untuk pelarangan aktivitas politik di lingkungan masjid. Edaran ini menjadi langkah antisipatif penyalahgunaan masjid untuk kepentingan politik. Hal tersebut disampaikan Sekjen DMI Imam Ada Rukutni usai bertemu dengan Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Kholik Ahmad di kantor pusat Dewan Masjid Indonesia. Bahwa masjid juga harus bersih dari semua atribut-atribut kepartaian misalnya atau tokoh calon baik itu capres maupun cawapres ya, sehingga masjid harus tetap menjadi milik semua. Kami memberi dukungan terhadap sikap dari Dewan Masjid Indonesia bahwa masjid seyogianya memang tidak difungsikan atau tidak disalahgunakan sebagai ajang untuk penyampaian kampanye politik ya, politik praktis ataupun politik partisan. Berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum, tempat ibadah juga menjadi salah satu lokasi yang dilarang untuk berkampanye. Sehingga surat edaran BMI menjadi penegas bagi setiap pengurus rumah ibadah, khususnya masjid, untuk diperhatikan. Dari Jakarta, Galuh Pandu Wildan Aulia, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Erick Thohir terpilih jadi Ketua Umum PSSI dan menyatakan akan bersih-bersih demi prestasi. Erick Thohir akan dibantu Zainuddin Amali dan Ratu Tisha yang menjadi Wakil Ketua Umum. Thohir sah. Erick Thohir sah. Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa PSSI Kamis siang. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN mengalahkan 3 pesaing lainnya dalam perebutan suara. Dari 86 suara voters, Erick Thohir mendapat 64 suara. Diikuti pesaing terberatnya Lanyala Mataliti dengan 22 suara. Sementara 2 orang calon lainnya tak mendapat suara satupun. Setelah menduduki kursi nomor 1 di Federasi Sepak Bola Tanah Air, fokus Erick Thohir kini bersih-bersih, terutama dari mafia bola demi mengejar prestasi. Kita harapkan dan kita lakukan hari ini belum merupakan kemenangan. Ini bukan kemenangan. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Sementara dalam pertarungan Wakil Ketua Umum sempat ricuh. Awalnya Menpora Zainuddin Amali dan Sekjen PSSI incumbent Yunus Nusi yang terpilih. Namun sempat terjadi protes karena diduga ada kecurangan. Setelah diulang, Ratu Tisha yang pernah jadi Sekjen PSSI tahun 2017-2020 terpilih dengan suara terbanyak. Disusul Yunus Nusi, sementara Zainuddin Amali tersingkir. Namun belakangan Yunus Nusi mundur sehingga Ratu Tisha dan Amali yang menempati posisi Wakil Ketua Umum PSSI. Setelah terpilih, para pengurus baru dihadapi berbagai tantangan berat, terutama prestasi timnas yang mandek. Selain prestasi timnas, tantangan yang juga tak kalah berat adalah mengawal gelaran Piala Dunia U20 yang akan dimulai sekitar 3 bulan lagi. Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah tidak ikut campur soal pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI. Ya, menurut Jokowi, pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI ini sudah sesuai prosedur yang ada. Pemerintah tidak ikut-ikutan di sana sesuai dengan statuta. Kita harapkan dengan ketua yang baru nanti terjadi yang kita harapkan terjadi reformasi total. Ini diharapkan dari kita. Ya. Pak Jokowi ini sehingga sepak bola kita menjadi hidup dan bisa paling tidak ASEAN bisa step pertama bisa kita pegang, kemudian Asia step yang kedua bisa kita pegang. Harapan dari pemerintah itu aja.
Ya pemirsa, PR besar ini sudah menanti Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Betul, mulai membenahi liga yang masih berantakan hingga meningkatkan prestasi tim nasional di kancah internasional. Erick Thohir sah. Erick Thohir sah. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 usai meraih 64 suara dari 86 voters pada pemilihan Ketua Umum di Kongres Luar Biasa PSSI 2023. Sebagai Ketua Umum PSSI baru, PR besar sudah menunggu Erick Thohir. Tragedi Kanjuruhan menjadi peristiwa yang mencoreng dunia sepak bola Indonesia. Banyaknya korban jiwa yang mencapai 135 orang meninggal membuat tragedi Kanjuruhan sebagai yang terbesar kedua di dunia dalam sejarah persepak bolaan. Imbas tragedi ini, seluruh liga pun sempat dihentikan hingga batas waktu yang tak ditentukan. Tentunya ini menjadi tugas Ketua Umum PSSI terpilih untuk merevolusi sepak bola Indonesia agar kejadian serupa tak terulang lagi. Terhentinya Liga Indonesia juga berimbas pada prestasi tim nasional di ajang Piala AFF 2022. Meski optimis bisa mengakhiri kutukan runner-up, namun prestasi Indonesia justru jauh dari harapan. Timnas Piala AFF 2022 tersingkir di semifinal usai kalah agregat dari Vietnam dengan skor 0-2. Hasil itu lebih buruk dari prestasi di edisi sebelumnya, di mana Indonesia menjadi runner-up turnamen usai kalah dari Thailand di partai puncak. Ini juga menjadi tugas berat bagi Ketua Umum PSSI untuk bisa meningkatkan prestasi tim nasional. Terlebih di tahun 2023 ini Indonesia akan berlaga di Piala Asia dan Piala Dunia U20. Yang terbaru, PSSI memutuskan untuk menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 sementara Liga 1 tanpa degradasi. Penghentian Liga 2 disebabkan karena adanya permintaan dari sebagian besar klub peserta, karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan kompetisi antara klub dan operator liga. Keputusan PSSI menjadi bukti bahwa federasi masih belum bisa membenahi liga secara profesional. Pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Ketua Umum PSSI untuk membenahi karut-marutnya sepak bola di Indonesia.